Breaking news, Timnas Indonesia lolos babak 16 besar sepak bola Asian Games usai Qatar versus Palestina imbang. Media Jepang mulai ketar-ketir melihat Timnas Indonesia di bawah asuhan Sinteyong lawan berat di Piala Asia. Dan di informasi bola selanjutnya, legenda Timnas Indonesia pasang badan untuk Sinteyong, pengamat sepak bola kena mental. Ya, simak selengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi yang pertama, Timnas Indonesia kini berada di peringkat kedua klasemen sementara grup F dengan poin 3 dan selisih gol 2-1. Poin tersebut diperoleh Rizky Ridho dan kawan-kawan setelah menang 2-0 versus Kyrgyzstan di laga perdana pada Selasa 19 September kemarin. Sedangkan menghadapi China Taipei atau Taiwan, Timnas Indonesia kalah 1-0. Menariknya hasil pertandingan Qatar versus Palestina yang berkesudahan tanpa gol justru membuat posisi Timnas Indonesia aman. Skuad Garuda memastikan diri lolos 16 besar sepak bola putra Asian Games 2023. Grup D hanya terdiri dari 3 tim yakni Jepang, Palestina, dan Qatar. Qatar pun juga sudah memainkan seluruh pertandingannya di fase grup yakni kalah 3-1 versus Jepang dan imbang 0-0 versus Palestina. Poin akhir yang dikumpulkan Qatar adalah 1. Maka dengan poin 1 tersebut, Qatar menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup D dan berada di urutan kelima daftar peringkat 3 terbaik klasemen seluruh grup. Dengan poin hanya 1, tentu tak bisa melampaui poin Timnas Indonesia yang berjumlah 3. Andai Timnas Indonesia kalah di pertandingan terakhir versus Korea Utara. Padahal jumlah tim di peringkat 3 terbaik yang nantinya lolos ke babak 16 besar sebanyak 4 tim. Seandainya Timnas Indonesia kalah versus Korea Utara, Timnas Indonesia akan masuk daftar peringkat 3 terbaik minimal di posisi keempat. Maka dengan posisi itulah Timnas Indonesia akan lolos 16 besar sepak bola Asian Games 2023. Namun Timnas Indonesia telah bertekad meraih poin menghadapi Korea Utara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menginstruksikan para pemain Timnas Indonesia all out untuk menghadapi Korea Utara. Pak Erik bilang sama saya bola itu bundar dan meminta para pemain mati-matian saat menghadapi Korea Utara, kata pelatih Timnas Indonesia Indra Syafri. Maka dengan meraih poin di laga terakhir versus Korea Utara, Timnas Indonesia akan aman dan lolos 16 besar sepak bola Asian Games 2023. Panitia Asian Games 2023 telah menyusun jadwal pertandingan babak fase grup sampai laga final Asian Games 2023. Berdasarkan jadwal pertandingan tersebut, diketahui juga format dan skema pertandingan babak 16 besar. Jika Timnas Indonesia lolos babak 16 besar dengan status juara grup F, maka akan bertanding melawan runner-up grup E, yaitu Korea Selatan, Bahrain, Thailand, dan juga Kuwait. Sedangkan bila Timnas Indonesia melaju dari fase grup berstatus runner-up grup F, maka Timnas Indonesia akan berjumpa dengan juara grup E, yaitu kemungkinan Korea Selatan. Dan apabila lolos babak 16 besar dengan status peringkat 3 terbaik, maka tim asuhan pelatih Indra Syafri akan berduel melawan Uzbekistan di babak 16 besar. Sinteyong sukses menorehkan catatan positif bagi Timnas Indonesia yang kini mulai dipertimbangkan kekuatannya di mata dunia sepak bola. Baru-baru ini Sinteyong berhasil membuat Timnas Indonesia U23 melaju ke Piala Asia U23 setelah melibas Turkmenistan dan Taiwan di babak kualifikasi. Keberhasilan tersebut membuat Sinteyong menjadi pelatih pertama yang sukses membawa 3 Timnas Indonesia sekaligus melaju ke Piala Asia. Piala Asia U23 2023 sendiri akan diadakan di Qatar mulai Januari 2024 dan Timnas akan berhadapan dengan Jepang. Sementara itu, Sinteyong juga sedang bersiap membuat Timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 untuk zona Asia. Timnas Indonesia dalam Piala Asia U23 2023 berada di grup D bersama Jepang, Vietnam, dan juga Irak. Menanggapi hal ini, media Jepang mulai menyoroti perkembangan strategi yang digunakan Timnas Indonesia selama ini. Seperti dilansir dari tv1news.com dari salah satu artikel media Jepang yang bernama Football Tribe, Timnas Indonesia disebut mulai menjadi lawan kuat yang perlu diwaspadai.
Bukan tanpa alasan, media Jepang, yaitu Football Tribe, mengungkapkan betapa berbahayanya strategi yang sedang disiapkan Sinteyong di timnas Indonesia. Football Tribe Jepang menilai bahwa strategi naturalisasi yang sedang digencarkan oleh Sinteyong di timnas Indonesia bisa membuat kekuatan skuad Garuda menjadi ancaman besar dalam Piala Asia. Media Jepang tersebut juga menyoroti nama-nama pemain naturalisasi yang sedang ditargetkan oleh Sinteyong dan juga PSSI. Mulai dari Jay Itzes, Tom Haje, Ragnar Oratmangun hingga Ilyas Alhot disebut oleh Football Tribe sedang dipersiapkan untuk masuk timnas Indonesia dalam waktu dekat. Strategi Sinteyong untuk merekrut banyak pemain naturalisasi terutama dari Belanda dalam tubuh timnas Indonesia ini menurut media Jepang berkaitan erat dengan latar belakang sejarah. Melihat hal ini, Jepang perlu mewaspadai strategi yang akan digunakan oleh Sinteyong dalam timnas Indonesia nanti saat Piala Asia U23. Dan di informasi bola selanjutnya, pelatih timnas Indonesia Sinteyong kerap mendapatkan kritik dari pengamat sepak bola belakangan mendapatkan dukungan dari legenda hidup timnas Indonesia Bambang Pamungkas. Meski Sinteyong telah menorehkan sejumlah prestasi selama menukangi timnas Indonesia, nyatanya ia tetap menuai kritik. Beberapa di antaranya datang dari pengamat sepak bola nasional Akmal Marhali dan Tommy Welly. Hal yang terus-menerus dibahas oleh mereka yakni soal Sinteyong yang sudah 4 tahun melatih timnas Indonesia, namun belum juga memberikan trofi kemenangan alias belum satu pun gelar yang diraih. Selain itu, salah satu pemain timnas Indonesia, Sadil Ramdhani, juga sempat mengeluhkan jam bermainnya di timnas Indonesia saat diasuh oleh Sinteyong. Sadil bahkan menyebut pemain asing atau pemain naturalisasi sebagai pendatang. Namun faktanya, Sinteyong telah berhasil membawa timnas Indonesia ke Piala Asia 2023. Seolah menjawab kritik pengamat sepak bola nasional dan kritik soal pemain asing di Indonesia, legenda sepak bola Indonesia Bambang Pamungkas pun angkat bicara. Bambang Pamungkas menjawab kritik terhadap pemain atau pelatih di timnas Indonesia. Menurut mantan pemain timnas Indonesia itu, siapapun sosok yang bermain dan membawa nama skuad Garuda ke arah yang lebih baik. Mantan pemain Persija Jakarta ini pun menganggap siapapun yang berperan memajukan sepak bola Indonesia haruslah didukung. Buat saya, mau itu lokal, mau itu asing, atau bahkan dari planet lain sekalipun, selama dia membawa nama bangsa dan negara Indonesia dan berhasil mengharumkannya dengan prestasi, ya, maka wajib hukumnya kita memberikan dukungan dan apresiasi, kata Bambang Pamungkas pada sebuah video. Unggahan Bambang Pamungkas itu juga mendapatkan dukungan penuh netizen. Banyak yang menyebut Bambang Pamungkas merupakan sosok legenda yang bijak. Betul Mas BP, yang membela timnas Indonesia harus kita hargai dan dukung, kata netizen mengomentari unggahan tersebut. Setuju bro, pandangan yang sangat dewasa dan menyejukkan, timpal netizen lainnya.